Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor, penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup ini kita terbiasa serba terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Budaya instan dengan segala kemudahan dan iming-iming yang menyenangkan meliputi kehidupan kita. Tanpa harus berpura-pura, kita akui memang terbantu dengan berbagai hal yang sifatnya instan. Namun satu nilai yang tergusur dalam hidup kita adalah sikap berani bertahan dan bertekun kalau kita mengalami pencobaan. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang Farisi selalu mempermasalahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus. Padahal Yesus sudah banyak memberikan tanda kebaikan dan keselamatan pada semua orang. Namun orang Farisi belum puas dan percaya pada kesaksian Yesus. Tidaklah heran bila Yesus mengeluh tentang kedegilan hati mereka. Dalam kehidupan zaman ini, kita juga membuat Yesus tidak sabar dengan kedegilan hati kita. Sudah banyak tanda dan mujizat yang dibuat Yesus bagi kita. Tetapi kita masih belum dapat menyadari dan belum mau membuka mata untuk itu. Saudara-saudariku yang terkasih, perubahan hidup seseorang dari tidak baik menuju baik memang membutuhkan proses dan tidak dapat sekali jadi. Namun kecenderungan manusia tetap saja mau serba instan dan cepat, tidak mau berproses. Sama halnya dengan masyarakat kita saat ini, ingin agar bangsa Indonesia aman, adil, makmur, dan sentosa. Tetapi masyarakat juga lupa bahwa untuk mencapai hal-hal yang baik itu membutuhkan proses yang panjang. Tidak dapat langsung jadi seperti yang diharapkan. Semua membutuhkan kerjasama dari
berbagai pihak. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam pengalaman hidup sehari-hari, ada saatnya kita mengeluh terhadap situasi yang tidak menyenangkan, seperti penyakit yang datang silih berganti, kehilangan orang yang dicintai, kehidupan ekonomi yang berantakan, pendidikan anak yang gagal, dan sebagainya. Biasanya, tanpa sadar, kita mengeluh dan mempersalahkan Tuhan. Kita bertanya, mengapa Tuhan memberikan cobaan ini tanpa henti? Sebagai orang beriman, kita lupa bahwa setiap pengalaman yang Tuhan berikan tentu memiliki maksud tersendiri. Tuhan ingin agar kita kuat dan bertahan dalam situasi apapun berkat salib Kristus. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, apapun bentuknya pencobaan itu, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja memperingati peringatan Santo Cyrillus dan Santo Methodius. Mereka adalah dua bersaudara, misionaris dan teolog Kristen Bizantin. Mereka mempengaruhi perkembangan budaya seluruh bangsa Slavia melalui pewartaan Injil dan karya-karya mereka. Sehingga mereka diberi gelar rasul-rasul bangsa Slavia. Mereka berusaha membantu pemerintah Slavia untuk maju dalam dunia pendidikan dan mensejahterakan rakyatnya. Semoga usaha mereka menjadi teladan bagi kita untuk belajar memperbaiki diri dan membantu bangsa kita untuk mencapai kemajuan dalam banyak bidang. Sekalipun harus melalui proses yang panjang dan perjuangan yang tidak mudah. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang sering meminta tanda dalam setiap pengalaman hidup yang kami alami. Juga apabila kami selalu mengeluh ketika mengalami situasi hidup yang tidak menyenangkan. Kami tidak sanggup belajar dan menerima kenyataan bahwa untuk mencapai sesuatu yang baik membutuhkan proses panjang serta iman yang kuat. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang sabar dan bijaksana dalam hidup ini dan percaya akan penyertaan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu, Tuhan dan penyelamat sejati, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan.
Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.